Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahu azim. Jamaah salat Isya yang dicintai oleh Allah, Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak hubungan dengan istri dan sebagainya. Nabi yang memiliki sifat sabar ini adalah Nabi Ayub alaihissalam. Kita belajar pada Nabi Ayub. Beliau adalah nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diberi Allah dua ujian. Ujian pertama adalah ujian fisik. Ujian fisik ini memiliki penyakit kulit ya, sampai ke daging-daging ya, yang disebutkan bahwa penyakitnya itu belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Sangat dahsyat ya. Nabi Ayub alaihissalam, sampai beberapa daging miliknya Nabi Ayub itu ada yang terkelupas dari tulangnya, jemaah sekalian, dan itu sakitnya adalah sekujur tubuh. Jemaah sekalian, ujian kedua adalah non fisik. Non fisik ini dahsyat juga ini. Nabi Ayub itu orang kaya. Di antara orang kaya di negeri itu adalah Ayub ya, emasnya banyak, kemudian tanahnya juga banyak, berserakan di mana-mana. Aset-aset itu juga, ternaknya juga ada di banyak titik di wilayahnya. Ujian kedua ini adalah Allah ambil apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi apa yang dimiliki selama ini diambil oleh Allah. Ternak yang tadinya banyak di banyak titik itu diambil, mati gitu ya, sehingga habis ternaknya itu. Pegawainya juga karena gak ada pekerjaan resign. Mereka tidak lagi di ternak itu. Kemudian emasnya juga habis untuk ngurusi apa? Ngurusi penyakit yang dia miliki dan untuk menghidupi kehidupannya. Aset-aset tanahnya dijual jemaah sekalian, sampai disebutkan bahwa seluruh apa yang dimiliki Ayub itu habis. Tanahnya sudah habis, emasnya juga habis, pegawainya juga pada berhenti, tidak ada yang mau datang. Bahkan keluarganya juga tidak mau dekat dengan Nabi Ayub. Begitu terlihat sakitnya sangat parah, mereka tidak mau dekat. Kalau mau datang ke rumahnya sampai dipagar dan teriak-teriak, Ayub, Ayub, ada perlu saya, ini, udah selesai, nggak mau masuk. Jemaah sekalian, Anda bisa lihat bahwasanya orang-orang selama ini dekat dengan Nabi Ayub semuanya pergi, jemaah sekalian. Ya, kalau anak muda katanya followernya udah habis semua itu, unfollow gitu ya. Tinggal satu followernya, siapa? Sang istri. Jadi yang selalu mendampingi dia dan tetap setia adalah sang istri Nabi Ayub alaihissalam. Sampai pada suatu ketika istri mengatakan, ya Ayub, anta nabiullah, ud'ullah ta'ala. Ya Ayub, Anda adalah nabi, mintalah kepada Allah. Apa kata Ayub? Ayub bertanya, wahai istriku, wahai sayangku, gitu ya, bahasa kita ya, wahai sayangku, berapa lama kita diuji seperti ini? Istrinya jawab, 8 tahun Anda sakit seperti itu. Kata Ayub, kan baru 8 tahun, ini 70 tahun aku diberi sehat. Sekian banyak nikmat Allah selama 70 tahun, ini baru 8 tahun. Ma'asyiral rahimahullah, kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa dan tetap husnudzan kepada Allah ya, yang istimewa adalah husnudzan kepada Allah. Ketika diambil hartanya, wallahu hadza khair ya, ini adalah sebuah kebaikan. Ini kebaikan. Ini berat ini kalau kita Pak ya, kadang ketipu orang gitu Pak ya. Waduh, hati kita kayaknya agak sedikit panas gitu ya. Ayub ya, ketika diambil semuanya, harta-hartanya, tidak hanya harta, anaknya diambil oleh Allah. 14 anak. Nabi Ayub itu punya anak 14. Jamaah hikmah yang punya anak 14 ada nggak di sini? Nggak ada ya, ujung ke ujung nggak ada, belakang nggak ada. Nah, ya.
4 istri. Oh, kalau 4 istri ada lah gitu ya. 14 anak gitu. Satu istri ya. Jamaah sekalian, diambil semuanya, tidak hanya satu, semuanya diambil oleh Allah. Dan dia tetap selalu husnudzan kepada Allah. Wallahu hadza khair. Inilah ya kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa, dan dia tetap ya yakin, lisan dan hatinya, dia merasa lisan saya tidak sakit, hati saya tidak sakit. Lisannya tetap berzikir, ingat kepada Allah, memuji Allah, hatinya tetap ya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun seluruh tubuhnya itu sakit, tapi hati dan lisannya tidak sakit. Nah, dia merasa begitu. Ya Allah, inilah Ayub alaihissalam. Sampai akhirnya jemaah sekalian, sang istri merasa bahwa urusan makan itu sulit untuk menghidupi keluarga, hanya berdua kan, anaknya sudah gak ada semuanya, untuk makan saja susah. Maka sang istri kemudian mencari pekerjaan di kampung-kampung, datang untuk bekerja. Ternyata orang kampung tidak ada yang mau dengan istrinya Nabi Ayub, takut virus ya, jangan-jangan ada virus nanti yang nyampe ke daerahnya, sehingga dia cari pekerjaan gak bisa. Maka dia jual rambutnya jemaah sekalian. Ini diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bab tentang ini Al-Anbiya, surat Al-Anbiya. Sang istri kemudian menjual rambutnya, dipotong, kemudian dijual. Era ketika itu jual rambut biasalah gitu ya, dijual untuk beli makan. Ketika pulang, Ayub tanya, "Wahai sayangku, ini makanan dari mana?" Jawab istrinya adalah, "Ini ada rezeki sedikit gitu ya, alhamdulillah gitu." Ditutupi, tidak disebutkan dari mana jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, yang unik adalah sang istri tidak pernah melepas kerudungnya, jilbabnya dipakai terus. Ayub tanya, "Sayang, kenapa enggak dilepas?" Kata istrinya, "Enggak apa-apa" gitu. Ini sang istri ya, istri solehah luar biasa ini, luar biasa. Jemaah sekalian, akhirnya suatu ketika Ayub memerintahkan sang istri untuk membuka jilbabnya. Begitu tahu jemaah sekalian, sang istri tidak punya rambut. Ya Allah ya, kebayang kira-kira punya istri nggak punya rambut mbak ya? Ya kan, ini rambut mahkota gitu ya bu ya, insyaallah ya. Sementara sang istri sudah menjual rambutnya itu tidak ada rambutnya. Lalu kemudian Ayub berdoa kepada Allah, dan Allah abadikan doanya itu di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 83. Tadi yang saya sebutkan, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Doanya sangat pendek. Rabb anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku sedang sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah zat yang memberikan kasih sayang. Jadi enggak dirinci oleh beliau ya. Ya Allah, saya sakit sekian tahun kan gitu ya. Sekian juta saya habis, sekian M gitu ya. Enggak ya. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tahu Allah. Anda berapa tahun, sakit apa, mana, Allah Maha tahu. Ini Yusuf faham ya. Anni masanadur, saya sedang sakit, wa anta arhamur rahimin. Ini setelah berlalu 18 tahun jemaah sekalian. Jadi sakitnya Nabi Ayub itu selama 18 tahun. Kalau kita masih sakit 5 tahun gitu Pak ya, oh masih belum ya, belum seperti Nabi Ayub. Jadi perlu sabar lagi itu. Jemaah sekalian, begitu Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Al-Anbiya 83 tadi, maka Al-Anbiya berikutnya 84, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dzur, maka kami kabulkan doanya Nabi Ayub itu. Ada kata-kata fastajabna, harful atifah, sesuatu yang menghubungkan. Ada fa itu adalah menghubungkan, penghubung antara sesudah dan sebelumnya. Itu artinya seakan-akan antara doa dan dikabulkan doa itu tidak ada batas ya, tidak ada jarak sama sekali. Begitu minta langsung dikasih. Ya Allah, ini orang soleh luar biasa ya. Makanya kita perlu ya minta doa saudara-saudara yang luar biasa kesolehannya, karena doa-doa mereka sangat mustajab ya. Terutama juga ya kita sendiri, kita jadikan menjadi orang soleh, semoga doa kita mustajab. Begitu doa Allah kabulkan, fastajabna lahu ya. Bagaimana Allah mengabulkan? Ada di dalam surat Shad 42 ya.
Allah menyampaikan urkut birizlika hadza mughtasalun baridun wasyarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu di tanah, nanti akan keluar sesuatu yang Anda bisa minum dan Anda bisa mandi. Nah, gitu ya. Mughtasalun baridun wasyarab. Jadi Anda bisa minum dan Anda bisa mandi dengan itu. Ini gak usah dinalar oleh zaman kita, susah ini. Ya. Ya seperti kalau Nabi Musa ketika melempar tongkatnya di Laut Merah gitu ya. Ya dinalar susah itu. Ya, susah dicari. Nabi Soleh batu berubah jadi langsung unta. Ya, batu jadi unta. Itu lab mana nggak bisa nemukan itu ya. Jamaah sekalian, ini adalah Ayub ya, menghentakkan kaki. Ini mirip seperti Nabi siapa ini? Oh ya, Ismail ya. Ismail ya. Air Zam-Zam ya. Insyaallah. Masih ingat. Hentakkan kaki kemudian keluar air, lalu Ayub minum dengan air itu. Begitu diminum jemaah sekalian, ini mukjizat ya Allah berikan sehingga seluruh tubuh di dalamnya sehat semuanya. Ya. Lalu kemudian dipakai mandi, maka seluruh ya tubuh yang tadinya banyak penyakitnya itu sembuh jemaah sekalian. Ya Allah. Sembuh. Ya dengan izin Allah. Sampai kemudian istrinya agak sore gitu masuk kamar kaget gitu ya. Jadi jemaah sekalian, Ayub kemudian sembuh. Ayub tidak minta apa-apa, Allah berikan sembuh ya. Dan Allah jadikan Ayub kembali muda. Nah, ini yang luar biasa ya. Tidak disebutkan muda usia berapa karena usia waktu itu beda dengan kita. Kalau kita usia kita muda itu ya 30 sampai 40 tahun. Ya. Kalau sudah 40 lebih itu kita ini sudah lebih daripada anak muda kan gitu. Kalau kurang dari 30 fisiknya sudah sempurna tapi cara berpikirnya mungkin masih kurang pas gitu ya. Masih belum matang. Maka 30 40 ini sudah fisiknya bagus ya, istimewa dan cara berpikirnya matang. Di atas 40 berpikirnya bagus tapi fisiknya sudah mulai melemah. Masuk angin gitu ya. Bawa minyak kalau datang kemana gitu, itu udah biasa di atas 40. Maka 30-40 ideal ya. Seperti kalau masuk surga itu akan kembali muda jemaah sekalian. Perkiraannya adalah 30-40 itu di era kita. Wajah-wajah yang sekarang usia 60 ini nanti di surga nggak ada insyaallah ya. Wajahnya nggak ada. Karena masuk surga itu akan kembali muda jemaah sekalian. Nanti dilihat fotonya usia 35, kira-kira itulah nanti ya. Itu foto kita dulu, ya kan? Masuk surga seperti itu. Ayub tidak minta kembali muda, Allah kasih kembali muda. Ini kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Balasan orang-orang bersabar adalah apa itu? Ajrahum bighairi hisab. Kata Allah tanpa batas. Allah memberikan balasan orang bersabar tanpa batas. Tidak diminta, Allah kasih jamaah sekalian. Ma'asyiral rahimakumullah, kembali muda. Pas istrinya masuk, kaget, rahimakallah, aina Ayub, aina Ayub? Mana Ayub? Mana Ayub? Ayub mengatakan, ana Ayub, ana Ayub. Hah? Kaget kan? Ayub tadi sakit, tua lagi kan gitu ya. Ini kok muda? Iya sih dulu iya kan gitu ya. Tapi sudah harusnya tua kok jadi muda begitu. Sampai hampir tidak percaya sang istrinya itu, maka kemudian Ayub menceritakan banyak atau beberapa kenangan gitu ya. Yang kenangan itu hanya mereka berdua yang tahu. Ya. Biasa ya suami istri pasti punya kenangan, yang kenangan itu hanya mereka berdua yang tahu. Ya, mungkin masalah anak kita, bagaimana lahirnya gitu ya. Hanya mereka berdua yang tahu. Begitu diceritakan, maka kemudian sang istri yakin, oh iya, ini adalah Ayub. Bagaimana ceritanya? Gitu. Maka dikisahkan oleh Ayub, lalu kemudian sang istri diminta untuk minum dari air itu. Lalu minum dan seluruh tubuhnya jemaah sekalian kembali lebih sehat. Ya. Lalu mandi juga, ya, mandi juga jemaah sekalian dengan air itu. Maka Allah jadikan istrinya itu kembali muda. Masyaallah. Kalau tidak kembali muda nggak matching gitu ya. Satu kembali muda, satu tua nggak matching.
Allah Maha Adil jemaah sekalian ya. Karena kesetiaan yang luar biasa, Allah jadikan kembali mudah jemaah sekalian ya. Tidak hanya itu jemaah sekalian, Allah kembalikan apa yang pernah diambil selama ini. Jadi dalam sebuah riwayat Ibnu Katsir juga menyebutkan, ada satu riwayat menyebutkan lamma afallahu Ayyub alaihissalam amtara alaihi jarodan min dhahabin. Ketika Allah sudah menyembuhkan Ayub, lalu kemudian Allah turunkan hujan lokal. Hujan lokal ada Pak ya, biasanya Pak ya, satu titik itu ada ya, titik tapi nggak yang lainnya. Alaihi jarodan min dhahabin. Jadi amtara jarodan itu turun hujannya dan hujan apa itu belalang ya, jarodan belalang min dhahabin dari emas. Jadi turun hujannya hujan emas. Kalau ada iklan itu berarti iklan itu habis baca kisahnya Nabi Ayub itu. Hujan emas katanya gitu. Ya, itu sungguhan jemaah sekalian, hujan emas di rumah Ayub dan tidak kemana-mana, hanya di rumah Ayub. Tadinya lumbung rumah di belakangnya itu ada 2 lumbung besar di rumah Ayub itu kosong, nggak ada apa-apanya. Ya emang nggak punya apa-apa, sudah habis. Begitu ada hujan emas ya di tempat itu, di bagian belakang itu, maka lumbungnya jadi penuh dengan emas. Ini Allah ceritakan ya, Allah kembalikan apa yang diambil oleh Allah sehingga bisa beli ternak, ternaknya juga Allah jadikan sehat semuanya. Para pegawainya balik lagi, mereka kerja lagi ya. Beli aset tanahnya udah di mana-mana sudah. Yang tadinya orang yang kaya, orang jadikan luar biasa tidak punya apa-apa, Allah kembalikan. Ya, ini sudahlah Allah menjadikan itu. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah itu menghendaki sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya sangat mudah. Cari jodoh mudah lah kan itu ya. Gak usah khawatir, mintalah kepada Allah. Jamaah sekalian, lebih dari itu jamaah sekalian, ternyata Nabi Ayub itu juga Allah kembalikan anaknya, gitu ya. Ini Allah ceritakan dan Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya, dalam ayat yang sama, ayat Anbiya, surat Al-Anbiya 84. Dan Allah sebutkan lagi dalam surat Sad, wa wahabna lahu ahlah, dan kami berikan Ayub itu keluarganya, dikembalikan keluarganya. Yang menarik lagi adalah berikutnya, wa mithlahum ma'ahum. Nah ini ada kata-kata wa mithlahum ma'ahum. Allah kembalikan 14, Allah kasih juga yang sama 14. Jadi berapa? 28, 2 kali lipat dari sebelumnya. Dengan izin Allah sang istrinya itu bisa punya anak lagi. Kan kembali muda tadi kan? Punya anak lagi 4. Akhirnya apa? 2 kali lipat dari sebelumnya. 14 jadi berapa? 28 anak. Masya Allah, 28 anak. Gak usah berpikir gimana ngantar sekolahnya tak gitu. Ya pakai mobil kelinci lah gitu. Eranya beda kita. Ya 14 anak, 14 tambah 14, 28 anak. Jadi setelah ujian itu Ayub memiliki 28 anak. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira atas orang-orang yang mau bersabar. Orang sabar itu gembira, nggak boleh nesu, nggak boleh sakit hati, nggak boleh apa itu murung ya. Puasa itu kalau nesu berarti nggak bagus itu ya. Jemaah sekalian, harus bersabar kita itu. Ayub alaihissalam orang yang luar biasa sabarnya. Inna wajadnahu sabira, kami dapati Ayub itu adalah orang yang sabar gitu ya. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini jemaah sekalian kaitannya dengan Ayub yang tidak meminta ini dan itu, Allah kasih semuanya. Maka jangan kaget, orang bersabar itu mesti akan mendapatkan sesuatu yang surprise. Ya. Allah berikan surprise, kaget, begini. Terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan padanya. Ya, kalau orang dulu bilang ngalah sajalah sama saudara kan begitu ya. Akhirnya begitu ngalah, ternyata begini. Allah kasih itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan orang yang bersabar itu tanpa batas jemaah sekalian. Kita puasa jemaah sekalian, ini juga adalah sebuah kesabaran ya. Sabar dalam ibadah-ibadah kita, sabar dalam iktikaf kita. Kalau iktikaf gak sabar itu dikit-dikit lihat jam itu, jam berapa ini ya gitu. Jam berapa nih? Jadi jam itu ditengok terus gitu ya. Jam berapa gitu, nunggu waktu kan gitu ya. Kalau sudah jam 3 mau pulang. Jamaah sekalian ya,
Itulah salah satu PR kita. Kadang-kadang kita kurang sabar, makan kurang sabar, naik mobil di jalan juga nggak sabar, inginnya mau cepat selesai, nyampe di kantor nggak sabar. Ini kesabaran ini penting bagi seseorang. Kita sholat taraweh kalau nggak sabar, wah dihitung terus itu. Dapat 2 gitu ya, kurang berapa? Kurang 6. Dapat 4, kurang berapa? Kurang 4 lagi gitu ya. Terus ngitung gitu ya, Masya Allah. Padahal ngitung biar imam sama belakangnya aja lah cukup ya. Kenapa kita terlalu banyak ngitung? Oke lah boleh ngitung, tapi gak usah mikir-mikir terus begitu Pak ya. Baca Quran gitu juga tuh, baru 2 lembar sudah dihitung lagi berapa lagi nih ya gitu. Ya, baru 2 lembar hitung lagi berapa lagi, mau selesai maunya selesai melulu. Ya Allah. Ini adalah karena kita kurang sabar jemaah sekalian, sehingga mengganggu kekhusyukan kita dalam sholat. Ada satu tip jemaah sekalian, bagaimana kita agar asik dalam sholat tarawih kita, asik dalam sebuah ibadah kita, bisa sabar, bisa khusyuk. Apa itu tipnya? Hanya satu, pendek ya. Tipnya adalah bahwa jangan pernah ingin cepat selesai. Nah, ya, guys. Jangan ingin cepat selesai. Allahu Akbar. Wes, kita nggak ingin cepat selesai. Setuju Pak ya? Insyaallah, siap insyaallah ya, nanti dipraktekkan ini. Tidak ingin cepat selesai, wes. Biar itu imamnya lama nggak urusan. Sampai jam 9, jam 10 nggak urusan. Gitu. Kenapa? Karena tidak ingin cepat selesai. Wes. Enak sudah wes. Gak mikir, plong itu sudah. Gak mikir mau berapa, jam berapa, gak mikir sudah. Kita asik ya mendengarkan imam bacanya indah luar biasa merdu gitu Pak ya. Aduh senang itu. Udah terus aja sudah. Karena tidak ingin cepat selesai. Gitu. Ya saya ulangi lagi nih ya, resepnya adalah bahwa kita tidak ingin cepat selesai. Yes. Dalam sholat tarawih. Imamnya terserah ya. Ini baru ini 1 juz enggak ya? Enggak. Ada masjid yang kadang 1 juz gitu ya. Itu kalau nggak punya resep itu Pak, oh berat itu. Ya kan ya? Imamnya nggak selesai, awas nanti sandal saya melempar. Gitu. Kalau nggak punya resep itu pasti susah untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena dia ingin cepat selesai maunya. Coba nanti seluruh masjid ya. Kalau resep ini dipakai jemaah sekalian, asik sudah. Enak sudah, terserah imam mau panjang 1 juz, mau 3 juz gitu ya. Kalau di Magetan itu 1 Al-Quran ya. Saya dengar katanya begitu. Di Magetan itu 30 juz dalam satu tarawih begitu Pak ya. Habis Isya sampai mendekati sahur. Masya Allah, nggak kebayang itu. Nanti kalau di sini dilaksanakan, waduh ini banyak yang ya. Ini adalah persoalan, bukan persoalan apa, persoalan dalam persoalan hati sebenarnya. Persoalan niat kita, persoalan apa yang kita inginkan selama ini. Maka keinginan apapun di luar itu harus dihentikan semuanya sudah. Saya ingin ibadah tarawih, nggak ingin cepat selesai. Yes. Nanti tiba-tiba selesai, baru 8:30 kok sudah selesai ya, gitu. Kan asik itu Pak ya. Baru jam 9 kok udah selesai ya, saya kira jam 10 gitu. Karena enak. Ya. Baca Quran gitu juga tuh asik, tenang gitu ya, baca gitu. Itu tiba-tiba sudah 1 juz gitu. Ya karena enak. Ya, menikmati. Enggak ingin cepat selesai. Gitu. Baca lagi terus ingin baca terus tuh. Itikaf juga sama. Itikaf ketika Anda berada di masjid, kalau ingin cepat selesai Pak, enggak tenang itu. Pasti enggak khusyuk biasanya Pak. Susah. Ngapain lagi ya gitu. Terus ngapain, terus lihat jam lagi. Jamaah sekalian ya, ketika Anda duduk ya, kita mari ya. Saya mengajak itikaf kita banyak-banyak doa dan tidak berharap cepat selesai. Kasih alarm aja sudah. Ya, begitu ada alarm berarti saya harus segera sahur kan gitu kan ya. Terus ya seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Nikmat, sangat nikmat sekali kalau kita punya hati ini bahwa ibadah kita tidak ingin cepat selesai. Kalau bahasa Rasulullah adalah sholli ka sholati muwaddi'. Salatlah Anda seperti Anda salat paling akhir
bahwa Anda tidak akan ikut sholat berikutnya, gitu ya. Kalau sekarang Isya ya, maka Anda nanti subuh nggak dapat itu. Wah sudah, itu paling sholatnya terus itu Pak ya, nggak mau selesai. Jangan-jangan sholat Isyanya sampai subuh, atau sholat tarawihnya nanti sampai subuh itu, karena dia nggak akan menangi subuh gitu ya. Itu bahasa Rasulullah, ka sholati muaddi', bahwasanya sholat Anda adalah sholat paling terakhir Anda lakukan. Jemaah sekalian, inilah sedikit inspirasi ya dari Ayub alaihissalam. Jadi sabar ada 3, as-sabru alal musibah, sabar atas musibah, as-sabru ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Kita sholat, kita baca Quran, itu adalah sebuah kesabaran jemaah sekalian. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala ma harramallah, sabar kita tidak melanggar larangan-larangan Allah. Demikian, semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.